البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-haditsus sadis wal arba'un ba'da salasimi'ah. Kayak bukan ini ya, sebelumnya ya. Al-hadisul al-khamis wal arba'un ba'da salasimi'ah 345 wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang menceritakan ada seseorang yang datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajra minallahi ta'ala. Saya membaiat Anda untuk hijrah dan jihad karena saya mencari pahala dari Allah taala. Qal fahal laka min walidaika ahadun hayy? Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki dari orang tuamu itu ada satu saja yang masih hidup? Qal na'am bal kilahuma. Dia mengatakan iya, mereka berdua. Qal fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Apakah engkau ingin mencari pahala dari Allah taala? Qal na'am. Dia mengatakan iya. Qal farji ila walidaik fa ahsin sohbatahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu dan perbaguslah persahabatan dengan mereka berdua. Muttafaqun alaih wa hadzal lafdhu Muslim. Tayyib, disebutkan oleh sahabat ini Abdullah bin Amr ibn As, ada orang yang datang ke Madinah, dohirnya adalah bukan dari ahlul Madinah ini. Kenapa? Kalau dia sudah di Madinah nggak perlu dia mengatakan saya membaiat untuk hijrah. Tayyib, dohirnya adalah apa? Datang dari luar Madinah mengatakan saya akan membaiat Anda untuk hijrah dan jihad karena mencari pahala di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat memang mereka adalah mencari wajah Allah taala. Niatnya adalah mencari ridha Allah, bukan karena keduniaan, bukan membaiat, sumpah setia kepada pemimpin karena mencari kerusi atau mencari uang atau mencari koneksi dan semacam itu. Tapi betul-betul mencari akhirat. Walaupun harus meninggalkan kampungnya, walaupun sampai meninggalkan orang tuanya, sebagaimana dalam alur hadis ini menunjukkan kuatnya semangat para sahabat mencari ridha Allah taala. Dan tidak mungkin mereka sengaja dusta kepada Rasulullah dalam perkara yang sebesar ini. Orang munafikun dusta, tapi mereka dengan cara-cara yang sangat halus dan makar dan ketahuan. Sementara jelas kalimat semacam ini jelas dia adalah orang yang baik. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memiliki salah satu dari orang tua yang masih hidup? Pertanyaan ini tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah terhadap para sahabat yang lain. Ketika datang Abdullah bin Az-Zubair membaiat, Rasulullah nggak tanya. Demikian pula ketika datang 10 orang yang datang membaiat, Rasulullah nggak tanya masalah itu. Langsung membaiat 9, yang satu nggak dibaiat. Ketika orang mengatakan, bayata tis'ah wa tarakta hadza. Wahai Rasulullah, kenapa Anda membaiat 9 orang itu dan Anda tinggalkan ini? Rasul mengatakan, inna bihi tamaim. Sesungguhnya dia masih punya penangkal. Lalu sahabat ini dengan segera memahami apa yang harus dilakukan, nggak kasih alasan ini, alasan itu, ustadz bilang gini, kiai bilang gitu, nggak, langsung taat, putuskan. Nah, kemudian Rasulullah membaiat dia. Juga dalam kisah yang lain dan semuanya di Sahih Musnad itu, dua kisah yang terakhir ini dalam Sahih Musnad ada rombongan orang membaiat Rasulullah SAW, tapi orang yang ini dibiarkan oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, orang yang suka colek-colek perempuan ini mau baiat, langsung dia terkejut, wahai Rasulullah, nggak ada yang lihat ketika saya colek-colek kemarin itu. Wahai Rasulullah, saya nggak akan mengulang, kata dia. Kemudian dibaiat oleh Rasulullah. Sayangnya di sini adalah yaitu Rasulullah SAW tidak biasa beliau menanyai kamu punya orang tua atau enggak, seperti itu. Tapi kenapa sekarang beliau bertanya? Ini boleh jadi adalah dengan wahyu dari Allah. Untuk orang ini ada tugas yang lebih penting sekarang, yaitu memperbaiki hubungan dengan orang tua. Maka ini adalah dengan wahyu. Sebagaimana masalah tangkal-tangkal yang di dalam badannya itu adalah dengan wahyu, Rasulullah tahu. Karena nggak disebutkan orang ini memutuskan tangkal di tangannya, tapi mengatakan fa'adkhala yadahu fi badani atau fi jasadih. Dia memasukkan tangannya ke badan dia, dohirnya adalah tertutup. Baik, demikian pula case yang tadi itu yang colek-colek perempuan itu. Dohirnya adalah dengan wahyu memang. Dan itu disebutkan di dalam di dalam tanda-tanda kenabian. Maka boleh jadi untuk yang di hadapan kita ini juga
yang case hijrah, case baiat ini juga seperti itu. Dapat wahyu dari Allah bahwasanya walaupun amalan ini baik, yaitu hijrah dan jihad, tetapi ada tugas yang lebih penting. Makanya Rasulullah menanyakan, apakah ada yang masih hidup dari kedua orang tuamu? Maka dia mengatakan iya, bahkan mereka berdua. Tayyib qal fatabtaghil ajra minallahi ta'ala, apakah niatmu adalah mencari pahala dari Allah? Dia mengatakan na'am, iya. Kalau dia dusta nih saya apa? Rasulullah tahu dengan wahyu dan sebagaimana beliau dapat wahyu untuk case orang ini juga. Maka ini menunjukkan memang dia jujur mencari pahala. Maka Rasulullah SAW membimbing kepada yang lebih baik. Farji ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, lalu perbagus persahabatan dengan mereka berdua. Ini memang menunjukkan bahwasanya apa? Kewajiban berbakti kepada orang tua itu lebih besar daripada kewajiban jihad. Sebagaimana di dalam hadis Jabir dan juga hadis Ibni Mas'ud dan lain-lain itu, ketika ditanya tentang ayul amali afdal, amalan apa yang paling utama, Rasulullah mengatakan apa? As-sholatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian ditanya apa itu? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kemudian ditanya summa ai, Rasulullah mengatakan apa? Jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena birrul walidain ini fardu ain, sementara jihad ini adalah fardu kifayah. Maka jelas apa? Hak orang tua lebih diutamakan daripada fardu kifayah tadi, yang boleh jadi masih banyak orang yang mampu mencukupi ketika itu di zaman di periode Madinah itu. Baik. Makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Sahabat ini kembali untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti itu pula di dalam masalah tolabul ilm, yaitu apa? Kalau memang orang tua kita betul-betul memerlukan kita dan tidak ada yang mencukupi mereka, maka kita wajib untuk apa? Mendahulukan hajat mereka. Sambil apa? Kita tolabul ilm, mungkin dengan rekaman atau mungkin dengan apa? Telepon kalau ada keperluan dan seterusnya, atau surat menyurat dan seterusnya. Masih banyak apa? Metode belajar kalau apa itu metode rihlah itu terhalangi, atau metode apa? Pergi ke sebuah markis itu terhalangi. Kalau memang sedang apa? Ada halangan yang lebih wajib, yang pahalanya lebih besar dan kewajibannya lebih kuat, yaitu apa? Berbakti pada orang tua. Makanya Syafi'i mengatakan kalau masih ada saudara-saudaramu yang mampu mencukupi orang tua, sementara mereka ingin engkau tetap tinggal di sini, tinggal di rumah, maka engkau boleh untuk tetap berangkat, karena menuntut ilmu ini sekarang adalah apa? Boleh jadi adalah fardu ain, karena apa itu? Mayoritas masyarakat adalah jahil dan perlu ilmu. Tetapi kalau memang tidak ada yang mampu mengurusi kedua orang tua, cuma memang tinggal engkau saja dan engkau yang diperlukan, maka hendaknya engkau penuhi keperluan orang tua tadi. Sambil apa? Engkau belajar dengan cara-cara yang lain. Dan memang cara ini lebih diberkahi ketika keadaannya adalah seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam apa? Biografi siapa itu? Muhammad ibnu Bashar, syekh dari Imam Muslim. Yang mana beliau mengatakan banyak orang-orang yang melakukan rihlah, pergi ke sana kemari dan seterusnya, sementara saya tidak mampu karena saya harus menjaga ibu saya. Tapi saya mencukupkan diri untuk apa? Untuk belajar di negeri sendiri, yaitu apa? Di Basrah kalau tidak salah waktu itu. Dan ternyata apa? Beliau termasuk jadi penghafal terbesar, termasuk apa? Syekh terbesar Imam Muslim selain Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Ini menunjukkan apa? Berkah dari Allah Ta'ala. Walaupun apa? Beliau rihlahnya tidak sebanyak yang lain. Intinya adalah apa? Jalankan yang paling wajib, baru yang paling wajib berikutnya dan berikutnya. Ketika terjadi apa itu namanya? Terjadi benturan atau perlawanan, pertentangan dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tahu tapi melakukan juga. Kalau ibu memerlukan dia tapi dia masih lagi nak muda, mereka ada dua harta. Ya, kalau ibunya memerlukan dan tidak ada yang lain yang mampu untuk memenuhi keperluan ibunya tadi, karena saudara-saudaranya nggak ada memang, atau yang lain-lain semuanya saudaranya durhaka barangkali. Padahal harusnya saudaranya yang suka dunia itu yang harus apa? Mengurusi ibunya, sementara satu-satunya anak yang masih perhatian pada akhirat harusnya dia dibantu itu. Tapi kalau memang ditakdirkan nggak ada memang, semuanya durhaka atau memang semuanya jauh dan tidak ada, maka memang dia wajib untuk apa? Untuk menyertai ibunya sambil belajar dengan metode yang lain. Kalau dia nggak gitu, maka dia memang durhaka, karena apa? Hajat orang tua lebih besar di dalam suasana yang seperti itu. Ya. Dengan apa? Dalil-dalil yang tadi, bahkan apa? Ini jihad membantu Rasul, ini keperluan yang sangat besar. Ternyata Rasulullah nyuruh apa itu? Perbaiki hubungan dengan orang tuamu. Ketika keadaan tidak sampai apa? Tidak sampai sangat mendesak dan seterusnya.
sih biasanya kalau kita baik-baik sama orang tua, kita pandai-pandai bicara ini itu, kita rayu dalam 1 minggu ngaji sekali, insya Allah diizinkan tuh. Atau setiap hari setengah jam saja, itu insya Allah diizinkan. Sekolah ke Brisbane apa aja orang tua mau tuh, jauh padahal.